Oke, kita masuk ke materi 3, yaitu penjelasan dasar bentuk storyboarding untuk menggambarkan visual alur cerita. Nah, di sini yang pertama kita akan menjelaskan ada 3 komponen utama dalam storyboard ya. Yang pertama ada frame atau panel-panel ya. Yang kedua, ada deskripsi atau keterangan. Yang ketiga, ada urutan numerik atau alur cerita. Oke, kita bahas pertama, yaitu frame atau panel. Sebelumnya, nah ini contoh urutan numerik. Nah, dalam contoh bisa dilihat urutan numerik berupa scene, shot, dan panel yang menunjukkan urutan temporal gambar. Ini dapat membantu tim memahami alur cerita dengan jelas. Ya, kita bisa lihat nih, di sini ada scene 1, ada shot 1, dan ada panel 1 gitu contohnya. Jadi ini buat memastikan gitu atau memberi tahu kepada si sutradara bahwa ini scene-nya ada sekian dan shot-nya ada sekian, dan ini ada panelnya ada 1, 2, ada 6 ya di sini. Nah, itu untuk menunjukkan informasi mengenai detail dari storyboard itu. Tuh, nah, di sini ada 7 langkah dalam membuat storyboard sendiri. Gitu, yang pertama ada identifikasi adegan dan urutan cerita. Nah, sebelum kita membuat sebuah film, gitu ya, kita harus membuat urutan dulu nih ceritanya. Kita identifikasi dulu nih adegannya mau apa. Misalnya kita akan membuat sebuah video romance, kita akan membuat adegan itu seolah-olah romance semua, gitu. Dan kita harus mengurutkan cerita. Kalau kita menggunakan studi kasus Rahul dan Iin tadi, misalnya adegannya adalah Rahul sering meminjam motor kepada Iin, gitu. Nah, itu nanti teridentifikasi menjadi misalnya romance. Tapi kalau misalnya action, misalnya Rahul ternyata adalah seorang komplotan penjahat gitu. Jadi dia meminjam motor supaya dia kabur dari polisi. Nah, itu tergantung. Itu kita harus identifikasi dulu adegannya mau buat apa. Selanjutnya adalah urutan cerita. Nah, urutan cerita ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada opening atau setup tadi. Nah, supaya pengenalan karakter dulu, baru masalah, klimaks, dan solusi. Gitu. Nah, itu harus diidentifikasi semuanya. Selanjutnya ada pilih gaya dan format. Nah, ini juga penting ya. Ini tergantung audiens kita siapa. Jadi, kita harus membuat sebuah video atau film ya sesuai gayanya masing-masing gitu. Apakah dia gayanya cepat, lambat, itu menyesuaikan dengan tujuan lagi. Nah, selanjutnya ada atur frame secara sekuensial. Ya, jadi misalnya kan storyboard ada 6 panel kalau tadi ya. Sebenarnya ke bawah itu 6 panel per lembar, per halaman. Jadi misalnya halaman kedua itu nanti ada 6 panel lagi ke bawah terus dan lanjut. Nah, kita harus susun secara sekuensial gitu. Jadi yang pembaca atau sutradara itu tahu gitu. Habis dari sini misalnya terus ke sini dan ke bawah. Gitu. Jadi supaya lebih urut dan lebih enak dibaca. Nah, selanjutnya adalah tambahkan deskripsi dan instruksi. Ya, biasanya di bawah panel kita tambahkan deskripsinya. Misalnya scene-nya berapa gitu atau shot-nya ngapain, isinya ngapain, talent-nya itu lagi apa. Terus kameramennya itu nge-shoot-nya apa gitu. Apakah ada transisi atau enggak. Itu yang harus ditambahkan deskripsi dan instruksi. Nah, selanjutnya adalah sertakan detail visual ya. Contohnya adalah misalnya Rahul sedang ke pasar menggunakan motor Iin, gitu. Nah, detail visualnya adalah tambahkan detail visual ya. Nah, berarti dia harus misalnya pada pagi hari Rahul menggunakan motor di shoot dari kanan, gitu. Nah, isi shootnya mungkin isinya cuma Rahul, motor, sama background di pagi hari, gitu. Nah, itu detail visual, gitu. Jadi sampai mendetail supaya nggak ada kesalahan dengan tim produksi nanti. Nah, lanjutnya pertimbangkan posisi kamera. Nah, ini juga penting nih. Karena kalau nanti kalian ikut bootcamp video editing atau penyutradaraan online, nanti di situ akan membahas tentang angle kamera. Nah, mungkin kalian bisa ikuti bootcamp tersebut ya, gitu, supaya lebih mengetahui nih tentang angle kamera. Cuman saya akan membahas secara ringkas di sini. Intinya adalah posisi kamera ini penting supaya penyampaian pesannya lebih jelas gitu ya. Misalnya posisi lebih bawah gitu, low angle, itu menandakan si objek itu adalah orang yang berkuasa, orang lebih tinggi.
Tapi ketika agak high angle gitu ya dari atas, nah itu menandakan bahwa si talent itu atau objeknya itu adalah yang lemah dan kecil gitu ya. Nah itu tergantung dari tujuan video itu dibuat, makanya itu harus dipertimbangkan posisi kameranya. Oke, yang ketujuh ada review dan umpan balik atau feedback ya. Jadi setelah kita membuat storyboardnya, kita perlu mereview dan meminta feedback dari kru-kru yang lain gitu. Apakah ini udah oke nih filmnya apa enggak? Dan kita harus ya tes dulu ya, ini gimana nih, udah oke belum nih ceritanya, gambarnya udah sesuai belum, ada yang nggak ngerti apa enggak gitu kan. Kalau setelah semua lancar, semua mengetahui, baru kita bisa mulai syuting gitu.